Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Untuk operasi berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 10 Juli sampai tanggal 23 Juli. Kita punya rekomendasi, tinggal itu Pak ditunggu. Dan usulan ini semua proposalnya itu sudah dikirim melalui e-proposal. Selamat pagi dari kawasan puncak Bukit Waluyo Indah. Inilah Warta Kepton. Sari berita penting. Sebanyak 20 personil Satlantas Polres Bau-Bau akan berpatroli mobile selama berlangsungnya operasi patuh ANOA 2024. Pemerintah Kota Bau-Bau usul dana hibah ke pemerintah pusat untuk rehabilitasi 4 titik talut penahan ombak yang rusak parah. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Selasa 11 Juli 2023 bersama saya Laude Muhammad Syahribol. Kita ke berita yang pertama. Sebanyak 20 personil Satlantas Polres Bau-Bau akan berpatroli mobile selama berlangsungnya operasi patuh ANOA 2023. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani. Operasi Patuh ANOA 2023 resmi dimulai 10 Juli hingga 14 hari mendatang atau tuntas 23 Juli. Jajaran Polres Bau-Bau khususnya Satuan Lalu Lintas menerjunkan 20 personil untuk patroli mobile atau keliling selama berlangsungnya operasi tersebut. Kepada awak media, Kasat Lantas Polres Bau-Bau Ibtu Bangga Purnadin menyebutkan, selain dari satuannya, personil dari Polsek di seluruh wilayah hukum Polres Bau-Bau akan melakukan operasi imbangan atau kegiatan rutin yang ditingkatkan. Selama berjalannya operasi, personil akan menindak tegas pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan fatalitas di jalan raya. Barang bukti berupa kendaraan akan disita di kantor lantas sampai dengan tuntasnya operasi dan selesai putusan sidang di pengadilan. Untuk operasi berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 10 Juli sampai tanggal 23 Juli tahun 2020. Kita melakukan operasinya secara mobile dan yang kita utamakan adalah tindakan preemptif dan tindakan preventif. Untuk tujuan dari operasi ini sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah tingkat pelanggaran lalu lintas, yang kedua mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, dan yang ketiga adalah meningkatkan kedisiplinan pengendara dalam berkemudi. Ibtu Bangga menjelaskan, operasi ANOA bertujuan untuk mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas, mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, dan meningkatkan kedisiplinan pengendara saat mengemudi. Dari 7 pelanggaran prioritas operasi ANOA 2023, salah satu sasarannya adalah pengemudi di bawah umur. Untuk itu, Kasat Lantas mengimbau orang tua lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap anak-anaknya agar tegas dan melarang buah hatinya berkendara terlebih di bawah umur. Sementara itu, 6 sasaran lainnya yakni penggunaan HP saat berkendara, berboncengan lebih dari 1 orang, tidak menggunakan helm SNI dan safety belt atau sabuk pengaman, berkendara di bawah pengaruh alkohol, melawan arus, serta terakhir melebihi batas kecepatan. Waude Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang selanjutnya. Pemerintah Kota Bau-Bau mengusulkan dana hibah ke pemerintah pusat untuk rehabilitasi 4 titik talut penahan ombak yang rusak parah. Saat ini tinggal menunggu rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Tenggara. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Kita punya rekomendasi, tinggal itu Pak ditunggu. Dan usulan ini semua proposalnya itu sudah dikirim melalui e-proposal namanya. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali mengusulkan perbaikan 4 titik talut penahan ombak yang rusak akibat terjangan ombak besar beberapa tahun lalu kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPBRI. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bau-Bau Laude Muslimin Hibali menyebutkan keempat titik tersebut masing-masing di Pelabuhan Tarafu, Pelabuhan Rakyat Sula, sekitar Pasar Wameo, dan Pelabuhan Lakologo. Muslimin mengaku berkas pengusulan dana hibah tersebut sudah lengkap, namun belum diajukan ke BNPB karena masih menunggu rekomendasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara. Jadi kita usulkan saat melalui dana hibah. Cuma dana hibah itu banyak mekanisme yang harus kita penuhi dokumennya. Salah satunya itu adalah rekomendasi gubernur. Wali kota bermohon ke gubernur untuk minta rekomendasi atas permohonan bantuan dana hibah itu. Mudah-mudahan hari ini sudah ada, karena gubernur sudah di Kendari.
Mudah-mudahan kita sudah bisa ditandatangani, kita punya rekomendasi. Tinggal itu Pak yang ditunggu. Dan usulan ini semua proposalnya itu sudah dikirim melalui proposal namanya, elektronik proposal. Muslimin mengaku sebelum adanya pengajuan dari Pemkot Bau-Bau itu, tim dari provinsi sudah turun lapangan meninjau langsung ke 4 titik yang akan dilakukan rehabilitasi. Mereka sudah turun sebelum Idul Fitri, sebanyak 2 orang timnya untuk melihat lokasi usulan. Sudah, dan mereka sudah melapor ke pimpinan di Kendari bahwa benar rusak itu yang diusulkan Bau-Bau. Karena juga sebelum mereka turun ada tim dari provinsi, dari Bina Marga melihat itu juga waktu bencana yang 2 tahun lalu. Kan belum perbaiki sampai sekarang. Itu taraf. Muslimin menyebut total anggaran yang diusulkan ke pemerintah pusat untuk perbaikan 4 titik infrastruktur tersebut berjumlah 30 miliar rupiah. Muslimin berharap pengusulan ini dapat segera berlanjut dan dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat, sebab jika tidak, musim gelombang tinggi yang akan datang dikhawatirkan akan membawa dampak yang lebih besar, sebab talut penahan gelombang di sejumlah pesisir kota Bau-Bau sudah rusak parah. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita yang lainnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas PU Bina Marga melakukan optimalisasi anggaran untuk perbaikan serta perawatan sejumlah jalan dan jembatan dengan anggaran 180 miliar rupiah. Kepala Bidang Kabid Bina Marga Sulawesi Tenggara, Harmunadin, mengatakan anggaran tersebut berasal dari dana alokasi khusus DAK sebanyak 50 miliar rupiah lebih dan dana alokasi umum atau DAU sebanyak 130 miliar rupiah. Menurutnya, adapun beberapa ruas jalan masuk dalam program prioritas yang akan dituntaskan melalui anggaran 180 miliar tersebut, antara lain peningkatan jalan Mataiwoi Abuki di Kabupaten Konawe dengan target penanganan kurang lebih 4,9 km. Selanjutnya, jalan di Buton Utara yang telah ditangani dari 2018 secara bertahap dan tahun ini akan dituntaskan, yaitu jalan perbatasan Muna, Butur, Ronta melalui DAK dengan panjang kurang lebih 9 km. Kemudian jalan di Buton yang merupakan jalan ruas Lawele, perbatasan Buton dan Butur dengan panjang kurang lebih 1,2 km. Berikutnya adalah jalan di Konsel yaitu jalan Ambaipua, Motaha dengan target 3,5 km. Selanjutnya jalan Batu Putih, Porehutowala sepanjang 2 km dan juga jalan batas Kendari, Ponggaluku. Bina Marga juga menangani jalan Rate-Rate Polipolia sepanjang 2 km di Koltim serta jalan Polipolia batas Koltim Kolaka sepanjang 3 km. Bina Marga Sultra juga menangani pembangunan 2 unit box culvert di Butor. Konstruksi box culvert tersebut dibangun untuk jembatan-jembatan yang telah dimakan usia. Kita ke berita yang terakhir, pemerintah Kota Bau-Bau berhasil menurunkan inflasi dengan melakukan beberapa strategi. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Kemudian menjaga distribusi barang, menjaga beras cadangan pemerintah supaya bisa tersalur masyarakat. Kemudian inflasi secara tahunan Kota Bau-Bau pada Juni 2023 tercatat 3,78% atau lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya mencapai 4,93%. Penurunan inflasi ini tidak terlepas dari strategi pemerintah kota Pemkot Bau-Bau bersama instansi terkait dalam mengendalikan inflasi di daerah pemilik benteng terluas di dunia ini. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kota Bau-Bau, Laode Ali Hasan mengungkapkan, strategi pengendalian inflasi tersebut antara lain dengan penyaluran bantuan sosial bansos beras kepada masyarakat, karena ketika itu diakuinya terjadi gejolak kenaikan harga beras di pasaran. pada saat panen
selesai untuk tahun 2023 ini, bulan Juni kemarin, memang ada gejolak kenaikan harga terutama beras. Tapi pemerintah dalam hal ini mengambil langkah-langkah terkait dengan penyaluran dana bansos berupa beras. Ada beberapa gelombang yang diadakan. Gelombang pertama itu bulan Januari, kemudian gelombang kedua ini dilaksanakan bulan Juni. Alhamdulillah sampai sekarang ini masih tersalur. Tekanan yang dirasakan masyarakat terkait dengan penekanan inflasi ini sangat terasa sekali di masyarakat, terutama harga beras ini. Selain itu, Pemkot Bau-Bau, kata Ali, juga melaksanakan gerakan pangan murah melalui Dinas Pertanian setempat jelang Hari Raya Idul Adha lalu. Sementara itu, Disperdagin memastikan permintaan barang harus cukup menjelang Hari Raya Kurban itu. Kemudian menjaga distribusi barang, menjaga beras cadangan pemerintah supaya bisa tersalur masyarakat, kemudian memastikan ketersediaan stok di distributor. Inilah yang menjadi penanganan inflasi di Kota Bau hari ini. Ali mengatakan sampai dengan hari ini harga sejumlah komoditas di pasaran masih sangat terkendali, terutama beras, telur, gula, terigu, minyak goreng, serta bawang putih dan bawang merah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 20 personil Satlantas Polres Bau-Bau akan berpatroli mobile selama berlangsungnya operasi Patu Anoa 2023. Pemerintah Kota Bau-Bau usul dana hibah ke pemerintah pusat untuk rehabilitasi 4 titik talut penahan ombak yang rusak parah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laode Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan tetap bersama kami untuk mengikuti program kami selanjutnya.